makan. Salam sehat. Anak-anak, kali ini kita akan belajar terkait dengan materi tata surya. Semoga materi dalam video ini membuat kalian paham terkait dengan materi tata surya. Tetap semangat, tetap sehat, Spalusa Jaya. Salam sehat selalu. Kali ini kita akan belajar terkait dengan materi tata surya. Baik, kita akan memahami lebih dulu anggota-anggota dari tata surya. Yang pertama adalah planet, yang kedua asteroid, yang ketiga satelit, keempat meteorit, dan yang kelima adalah komet. Perhatikan animasi ini menunjukkan anggota-anggota tata surya yang mengelilingi pusat, yaitu matahari sebagai pusat tata surya. Berikutnya kita akan memahami terkait dengan planet. Planet adalah benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri. Contohnya ada 8 planet yang kita kenal. Berikut posisi planet dalam tata surya. Yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Ini adalah komposisi orbit planet-planet dalam sistem tata surya. Yang seperti batu ini namanya adalah asteroid, dan yang ini ada seperti memiliki ekor, ini disebut sebagai komet. Berikutnya kita akan memahami pengelompokan planet. Nanti kita akan melihat pengelompokan planet dibagi menjadi 3 pengelompokan. Yang pertama, pembagian planet berdasarkan bumi sebagai pembatas, yaitu ada planet inferior dan juga planet superior. Planet superior dan inferior seperti pada gambar di samping. Planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi. Ini adalah orbit bumi di dalam, berarti contohnya adalah planet Merkurius dan planet Mars. Sedangkan untuk planet superior adalah planet yang orbitnya di luar orbit bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berikutnya yang kedua, pengelompokan planet berdasarkan pembatas asteroid, yaitu dibagi menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam yaitu orbitnya berada dalam asteroid. Contohnya adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang orbitnya di luar garis edar asteroid, yaitu planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berikutnya kita akan memahami jenis planet yang didasarkan pada besarnya ukuran dan komposisi penyusunnya, yaitu planet dikelompokkan menjadi 2, planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi sama dengan bumi. Contohnya adalah planet Merkurius, Venus, Mars, dan bumi itu sendiri. Planet Jovian yaitu planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter, yaitu planet Jupiter, planet Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita akan melihat ciri-ciri planet itu secara singkat. Yang pertama, planet Merkurius, yaitu planet kecil dan paling dekat dengan matahari yang bergeraknya paling cepat daripada planet yang lain ketika mengelilingi matahari.
Planet ini akan tampak sesaat menjelang matahari terbit atau setelah matahari terbenam. Yang kedua, kita lihat ciri singkat planet Venus. Planet Venus dikenal sebagai bintang kejora yang tampak pada sore atau pada pagi hari di sebelah timur. Yang ketiga adalah bumi yang kita tempati saat ini. Bumi adalah planet yang dihuni oleh makhluk hidup karena terdapat air dan oksigen serta cahaya matahari yang sampai ke bumi. Berikutnya yang keempat, kita lihat planet merah atau planet Mars. Planet Mars tampak kemerah-merahan dan terselubung atmosfer yang tipis sehingga disebut dengan planet merah. Planet Mars memiliki banyak kesamaan dengan bumi. Sampai hari ini masih dilakukan penelitian terkait dengan mungkinkah akan ada kehidupan di sana. Yang kelima yaitu planet Jupiter. Planet ini merupakan planet terbesar dalam tata surya dibandingkan dengan planet yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar setelah Jupiter yang memiliki cincin raksasa dari bongkahan es atau batu kerikil yang dilapisi es. Suhunya sangat rendah, yaitu minus 45 derajat Celcius. Yang ketujuh adalah planet Uranus. Uranus diselubungi awan tebal sehingga permukaannya sukar diselidiki. Planet ini memiliki inti yang sangat dingin dan sedikit memancarkan energi panas. Dan yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet ini berwarna biru kehijauan karena gas metana, hidrogen, dan helium yang terkandung dalam atmosfernya. Berikutnya kita akan memahami terkait dengan periode revolusi. Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk mengitari satu kali putaran. Kita perhatikan ini adalah periodenya, dan dalam setiap periode revolusi ini akan menimbulkan akibat yang berbeda-beda. Kita lihat mulai dari belahan bumi utara awal musim semi, kemudian berikutnya dilanjutkan dengan belahan bumi utara lebih condong ke matahari, ke awal musim panas. Di sini kemudian musim semi di belahan bumi selatan, dan di bagian ini tanggal 22 Desember ini terjadi awal musim dingin. Nah, akibat dari revolusi ini adalah terjadinya pergantian musim di bumi. Ada musim dingin, musim kemarau, musim panas, musim penghujan, dan juga musim semi di beberapa belahan bumi. Kemudian terjadinya rasi bintang yang berbeda pada tiap bulannya. Terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam di beberapa belahan bumi. Lalu berikutnya kita akan melihat periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya. Akibatnya adalah pergantian siang dan malam, perbedaan waktu di bumi, gerak semu harian matahari, dan juga bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan pepat pada kutubnya, dan juga yang kelima perubahan arah angin di khatulistiwa. Ini adalah akibat rotasi, kalau yang tadi adalah akibat revolusi. Ini contoh terjadinya periode rotasi bumi terhadap matahari. Lanjut, kita akan melihat terkait dengan satelit, bagian tata surya satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengorbit planet dan mengiringi planet di dalam mengorbit matahari. Satelit alam juga dinamakan bulan. Nah, seperti animasi ini. Bulan itu mengikuti orbit planet lain ketika planet lain itu mengorbit matahari. Kita juga memiliki planet buatan, yaitu planet tapi satelit buatan yang biasanya digunakan untuk sarana komunikasi.
Ini adalah contoh-contoh satelit buatan yang tentu kalian juga pernah melihat ada palapa, ada Satellindo yang ini dipakai untuk sarana komunikasi di bumi. Berikutnya kita akan melihat periode rotasi bulan. Nah, ini adalah contoh animasi periode rotasi bulan mengelilingi mengelilingi bumi. Nah, ini adalah fase bulan. Ada fase bulan mati, fase bulan sabit awal, kuartil awal, bulan 3/4, bulan purnama, bulan 3/4, kuartil akhir, bulan sabit akhir, dan kembali lagi ke bulan konjungsi. Berikutnya kita akan melihat gerhana bulan. Nah, ini adalah gambar untuk posisi gerhana bulan. Ketika bulan berada di belakang bumi, ini akan terjadi yang namanya gerhana bulan. Dan ini adalah contoh gambar untuk gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi segaris dan sebidang seperti gambar ini. Ini akan terjadi gerhana matahari. Berikutnya kita lihat akan pasang surut air laut. Nah, ini adalah contoh ketika pergerakan bulan berrotasi terhadap bumi akan terjadi pasang surut air laut. Berikutnya kita akan memahami meteor. Batuan meteor yang masuk ke atmosfer bumi dan menghasilkan jejak cahaya. Nah, jejak cahaya ini terjadi ketika ada gesekan batuan meteor dengan lapisan atmosfer yang ketika batuan itu menuju ke bumi. Meteorit yang masuk ke bumi akan berpijar karena gesekan dengan atmosfer. Jika meteor tidak habis terbakar di atmosfer dan akan jatuh ke permukaan bumi, maka disebut sebagai meteorit. Meteorit yang jatuh di permukaan bumi akan berbentuk kawah, disebut dengan kawah meteor. Ini jika batuan yang jatuh ke bumi dalam ukuran yang sangat besar. Nah, ini yang terjadi pernah jatuh di bumi yang membentuk kawah Arizona kurang lebih 12 km. Ini sangat besar untuk ukuran meteor yang jatuh ke bumi. Dan ini adalah contoh gambar meteor tersusun dari besi dan juga nikel. Nah, yang terakhir kita akan membahas terkait dengan komet. Benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Komet juga dikenal dengan nama bintang berekor. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Nah, ini adalah gambaran komet yang juga selalu mengorbit pada tata surya. Bagian dari komet yaitu inti, awan, hidrogen, dan juga ekor. Ada yang terkenal yaitu namanya komet Halley. Nah, komet Halley ini akan muncul setiap 76 tahun sekali. Itu adalah kala revolusi komet. Baik, itu yang bisa kita pahami terkait dengan konsep tata surya. Semoga konsep ini menjadi kalian lebih paham terkait dengan materi tata surya. Terima kasih, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.